Pujilah Tuhan, luhurkan namanya, agungkan Bapa yang Maha Pengasih. Pujilah Putra, penebus dunia, serta Roh Kudus, pengudus gereja. Selamat berjumpa sahabat Ontera Sabda yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, berkah dalam untuk kita semuanya. Kembali pada hari ini, Minggu tanggal 26 Mei 2024, bersama Gereja Semesta pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan mengenai Allah Tritunggal adalah permenungan yang penuh misteri, tetapi kita sebagai orang beriman sungguh mengalami kekuatan persatuan relasi antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan setiap kali kita mengawali doa-doa kita selalu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyertakan perlindungan Allah Tritunggal di dalam hidup dan perjuangan kita. Banyak orang berkata, dan tentu juga kita semua mengalami kesulitan untuk mengartikan, membahasakan, dan juga menjelaskan. Apalagi jika ada orang lain di luar agama Katolik yang menanyakan, sebenarnya apa toh Allah Tritunggal itu? Apakah benar bahwa orang Katolik itu memiliki 3 Allah? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Katanya, Allah kita Allah yang Esa, hanya satu. Tetapi mengapa orang Katolik memiliki 3 Allah? Melalui permenungan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa relasi Allah Tritunggal adalah relasi cinta kasih. Bahwa Allah sendiri Allah yang penuh kasih, karena kasihnya itu mencurahkan kepada kita, memberikan kepada kita Putra yang terkasih, Allah Putra, untuk datang ke dunia menebus dosa-dosa kita. Dan Allah tidak ingin membiarkan kita berjalan sendirian ketika Allah Allah Bapa kembali ke surga, dan Ia mengutus Roh Kudus yang kita rayakan dalam perayaan Minggu yang lalu, Pentakosta, Roh Kudus yang turun atas para rasul dan atas kita juga. Relasi cinta kasih, relasi yang tidak menahan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Relasi Allah Tritunggal adalah relasi yang membawa kebaikan kepada kita manusia. Cara manusiawi seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang tidak mudah untuk memahaminya. Saya menjadi teringat proses pertobatan Santo Agustinus, yang waktu itu dia juga di awal kehidupannya sebagai orang muda, dia bukanlah orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus. Dia lebih percaya kepada rasionalisme pikirannya, sesuatu yang dapat dijelaskan dengan otak manusia. Tetapi ada sebuah kisah yang bagi saya sungguh menarik. Diceritakan bahwa suatu hari ketika itu Agustinus berjalan-jalan ke pantai, dan di pinggir pantai itu dia melihat ada seorang anak yang menggali lubang, lalu kemudian berlari dari daerah dekat lubang itu, berlari ke tepi pantai, mengambil air yang ada di air laut itu, membawa ke lubang yang tadi sudah dia buat, masukkan, lalu kemudian dia berlari lagi, mengambil air, masukkan lagi ke dalam lubang itu. Dan apa yang terjadi? Tentu tidak akan penuh ya lubang ini, karena dia akan meresap terus. Lalu Agustinus bertanya, "Hai anak kecil, apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu anak ini mengatakan, "Saya ingin memindahkan lautan itu ke dalam lubang ini." Lalu Agustinus tertawa, menertawakan sikap anak kecil ini, yang mengatakan, "Bagaimana mungkin lubang yang kecil itu yang kamu siapkan itu bisa menampung
air lautan yang sangat luas itu. Gitu. Lalu anak ini kemudian melihat dan mengatakan, ya bagaimana mungkin otakmu yang kecil itu mampu memahami Allah pemilik semesta ini. Dan dikabarkan itu adalah kisah yang membuat Agustinus bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai manusia adalah terbatas. Terbatas di dalam memahami keagungan keluhuran Allah Tritunggal. Otak kita ini, pemikiran kita ini, nalar kita ini tidak dapat menjelaskan secara detail relasi Allah Tritunggal. Tetapi, sebagai orang yang beriman dan percaya, kita dapat merasakan bahwa kehadiran Allah Tritunggal tentu sungguh nyata di dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa memanjatkan doa-doa kita, membawa seluruh keluh kesah kita ke dalam relasi Allah Tritunggal, ke dalam tangan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Sang Putra yang adalah kasih, dan juga Roh Kudus yang juga senantiasa ada bersama dengan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Selamat merayakan Tritunggal Maha Kudus, selamat mengalami relasi yang semakin akrab dan hangat dengan Allah, tapi juga relasi yang akrab dan hangat dengan sesama, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan semoga dari hari ke hari, kita semakin ditambahkan di dalam pengetahuan dan iman yang mendalam kepada Allah Tritunggal. Berkah dari Tidak sabda